Lamursa, berapa lama kira-kira dari tempat ini ke Kadipaten Pulau Sari? Nyai, kita bisa ditangkap. Orang Pulau Sari tidak pernah tahu urusan negeri Madangkara. Kadipaten itu letaknya paling jauh dari kota Raja Madangkara. Nyai punya kenalan di sana? Adipatinya bekas kekasihku. Berbahaya, Nyai. Mungkin Adipati Jumawa malah akan menangkap Nyai dan menyerahkan kita ke Madangkara. Kakang Jumawa tergila-gila padaku, mengemis cintaku, dan meratap supaya aku mau menerima sebagai istrinya. Kenapa Nyai menolaknya? Dia tidak punya ketegasan untuk memihak ketika kami mengawali pemberontakan tempo hari. Bagiku, keraguan adalah awal dari kekalahan. Dan aku paling tidak suka dengan lelaki yang ragu-ragu. Bagi kami, upeti yang kalian bawa hanya sebagai ukuran kesetiaan dan gambaran keadaan daerahmu. Di samping untuk melihat sampai di mana kemakmuran yang telah dicapai daerah masing-masing. Seperti Kadipaten Pulau Sari, saya lihat belum menampakkan perkembangan yang baik. Dari 2 penghadapan yang terakhir, Kakang Adipati Jumawa telah memberikan upeti yang sangat kecil. Kendala apa yang menimpa daerahmu, Kakang? Ampun, Gusti. Sama sekali tidak ada kendala apa-apa. Hamba hanya memberikan apa adanya. Agar Gusti tahu jelas tentang daerah hamba. Apa maksudmu? Hamba tidak ingin menutupi kemiskinan kadipaten hamba dengan menipu Baginda. Jelasnya? Bisa saja hamba memeras rakyat hamba untuk mampu membawa upeti yang melimpah ruah, supaya Baginda menilai bahwa hamba adalah adipati yang berhasil dalam membangun tata praja. Daerah hamba memang kurang subur untuk pertanian dan kurang menarik untuk niaga. Karena letaknya yang jauh di pedalaman, bahkan hamba yakin Gusti Prabu sendiri pun dan para rakyat menteri belum pernah sekalipun berkunjung ke sana. Kau memang benar, Adipati. Kami memang belum pernah anjang sana ke daerahmu. Maafkan. Kami akan mengusahakan meninjau tempatmu segera. Setelah masalah ketertiban dan keamanan kota raja sudah mantap. Maaf, Gusti Prabu. Terus terang, kadipaten hamba merasa dikucilkan. Sama sekali tidak, Adipati. Semua kadipaten saya perlakukan sama. Ya, ini salibnya berapa ya? Lamursa, kalau kamu begitu, malah dicurigai. Iya. Mari silakan duduk. Sebentar ya. Mau apa? Sediakan kamar yang termahal 2. Kamar murah sekalipun tidak ada untuk kalian. Ini penginapan tempat orang-orang terhormat. Tuh di sana. Di sebelah barat pasar ada. Di sini penuh. Kau akan kusuruh menyembah telapak kakiku. Begitu kulaporkan pada Kakang Jumawa tentang sikapmu yang kurang ajar ini. Cepat berikan kuncinya dan antar kami ke sana. Ingat, kamar yang termahal. Caban! Sejak diperintah Pangeran Damar Kencana, Kuntala malah menjadi sahabat kita. Lantas, Kadipaten Pulau Sari sangat jauh terpencil. Daerahnya perbatasan dengan negeri Japura dan Tanjung Sengguru. Dan seperti kita ketahui, Tanjung Sengguru dan Japura kurang bersahabat dengan kita. sebenarnya saya ingin menyamar. Bagaimana kalau kita utus saja rombongan kecil ke sana? Barangkali akan punya pengaruh baik. Kalau Gusti memberikan hadiah buat Adipati, itu bisa menghapus kealpaan Gusti Prabu selama ini. Saya mengerti. Pendapatmu benar sekali, Kutawa. Kita harus mulai memikirkan penggalian tambang emas ini, Pendit. Kita selalu menjadi bahan olok-olokan adipati lain. Karena kemiskinan kita. Bahkan Gusti Prabu Brahma sendiri pun selalu menganggap remeh apa yang kuusulkan setiap ada pasewakan agung. Saya sudah menghubungi saudagar Japura yang mau memodali penggalian tambang emas ini, Gusti. Bagus. Rakyat Pulau Sari harus diperkenalkan dengan kerajinan emas.
Ampun Gusti, Ada apa, Termas? ada berita penting Gusti. Kukira semuanya sudah jelas, bukan, Pedit? Pokoknya laksanakan langsung yang baik untuk Pulau Sari. Baik, Gusti. Kalau begitu, kami mohon diri. Nyi Karti datang Gusti. Di mana? Di penginapan Harum Sari. Saya menyesal telah bekerja sama dengan orang-orang macam Ki Busur dan Raden Lingga. Aku sudah pernah memperingatkanmu, Nyimas, bahwa menghancurkan Madangkara itu tidak mudah. Tapi Nyimas tetap bersikeras, langsung melakukannya. Gerakan yang Nyi Karti lakukan dan Raden Lingga lakukan itu paling banter hanya menggoyahkan Madangkara. Gusti Prabu terlalu cerdik dalam memimpin negara. Dan semua menteri-menterinya adalah orang-orang yang kuat. Waktu itu saya putus asa. Buat apa saya menetap di Pulau Sari? Kalau ternyata orang yang saya cintai lebih mencintai istrinya. Nyi, jangan bicara seperti itu. Aku sudah melakukan bukti cinta kasihku padamu. Aku berharap semoga kau tidak bisa melupakan begitu saja. Bagaimana aku menyelamatkanmu dari pengeroyokan abdi dalam. Termasuk langganan Arya Sinuwarda. Karena kau ketahuan meneluh istriku Nyi Dewi. Kau akan menyesal telah memperlakukan aku seperti ini, Sinuwarda. Aku tidak pernah takut. Apalagi bapakmu sudah mati. Kau tidak bisa mungkir, Nyi. Lihat. Dukun Teluh ini telah mengaku bahwa kau yang menyuruh dia meneluh Gusti Dewi Ulupi sampai perutnya busung. Aku tidak pernah kenal dia. Bohong! Katakan, Ki. Kau akan diampuni kalau kau mau berterus terang. Apa yang kalian lakukan? Hah? Mau main hakim sendiri? Aku yang berhak menghakimi siapapun yang bersalah. Hamba telah menangkap Dukun Teluh itu, Gusti. Dan dia telah mengaku bahwa yang menyuruhnya adalah perempuan itu. Siapa kamu? Ampun Gusti, hamba hanya orang suruhan. Karena itu mata pencaharian hamba. Kamu tega mencelakakan orang lain hanya mengejar hadiah dariku? Hamba benar-benar yang melakukan Gusti. Hamba mohon maaf karena telah mencelakakan istri Gusti. Hamba bersedia dihukum, mati sekalipun. Kamu memang layak dihukum mati karena kebohongan kamu. Termas! Suruh orang itu bicara! Ayo, bicara terus terang Ki Banten. Ampun Gusti. Hamba sudah mengaku kepada Gusti. Memang hamba yang melakukannya. Bohong! Pembual! Hamba yang melakukannya, Gusti. Diam! Nyimas kenal orang itu? Apakah benar Nyimas telah menyuruh orang itu untuk meneluh istriku? Ampun, Gusti Adipati. Baru sekali ini hamba melihat wajah orang itu. Buat apa hamba meneluh istri Paduka? Beliau tidak pernah menyakiti hamba. Bahkan hamba pun tidak kenal istri Paduka. Bohong! Kau datang ke rumahku malam-malam. Kau memberiku upah 500 dukat. Kau benar-benar jahat, Nyi. Cukup! Kamu yang bohong. Hampir saja aku menghukum orang yang tidak berdosa. Termas!
bunuh orang tua pembohong ini. Sekarang aku lawan Muki Barda. Muki Barda, ajalmu sudah dekat. Ayo, bunuh Gusti. Aku tidak takut mati demi kebenaran. Tapi kemudian Kakang mengusir saya dari Pulau Sare. Kamu yang tega meninggalkan aku, Nyi. Maksudku hanya sementara kamu meninggalkan Pulau Sari ini. Sampai berita itu mereda. Tapi nyatanya kamu tidak pernah kembali. Maafkan saya, Kakang. Gatra, periksa dengan cermat kemungkinan tanah gersang di Pulau Sari itu. Siapa tahu ada bebatuan yang mengandung emas dan perak. Karena mereka mungkin tidak memiliki ahli pertambangan. Baik, Gusti. Hamba akan selalu mengirimkan Caraka untuk membawa laporan hamba. Bagus. Mudah-mudahan semuanya akan berjalan dengan baik. Salamku untuk seluruh rakyat Pulau Sari, terutama pada Adipati. Kakang tidak perlu melaporkan tentang tambang emas itu pada kota raja. Nanti aku malah dicap selingkuh. Kakang, Pulau Sari akan tetap miskin kalau semua hasil buminya dilaporkan pada raja. Sebab mereka akan menuntut upeti yang jauh lebih banyak lagi. Atau kerabat raja akan beramai-ramai menambang di sini. Percayalah sama saya. Kalau perlu, Kalau perlu apa, Nyi Mas? Kakang lebih kaya dari Sang Prabu sendiri. Karena kekayaan akan membuat Kakang berkuasa dan disegani. Kalau kami boleh tahu, apa rencana Gusti? Sebenarnya aku ingin melepaskan diri sepenuhnya dari kekuasaan Madangkara. Memberontak. Pada akhirnya akan ke sana. Tapi itu adalah jangka waktu panjang yang harus dipersiapkan mulai dari sekarang. Apa alasan Gusti? Aku tidak rela emas Pulau Sari menambah kekayaan Madangkara. Aku ingin rakyatku menikmati hasil buminya. Cukup mengenaskan untuk sebuah kadipaten. Ya, sedikit lebih baik dari desa kecil di kota Raja Madangkara. Saya heran, Baginda seperti melupakan bagian dari negerinya yang paling selatan ini. Lihatlah Musa, mau apa orang-orang Madangkara itu kemari? Jangan-jangan mereka tahu Nyai ada di sini. Tidak mungkin, mereka sudah melupakan peristiwa itu. Jangan perhatikan mereka. Tapi ada juga penduduk yang kaya. Lihat, kereta itu pasti cukup mahal. Ukiran kayunya halus. Jumarsan dan Termas akan mengawalmu, Juragan Kayun. Separuh dari penghasilanku boleh kamu belanjakan untuk alat pertambangan dan alat pertukangan emas. Baik, Gusti. Ampun Gusti, ada tamu dari Madangkara, mau menghadap. Persilakan masuk. Baik Gusti. Cepat masukkan semua. Masuk.
Gusti Adipati, hamba diutus Baginda Prabu mengirimkan hadiah untuk Paduka dan surat dari Baginda. Peti itu mungkin isinya juga emas. Perhiasannya, Gusti. Hampir saja kamu rugi, Juragan Kayun. Ini adalah juragan emas dari Japura. Dia kira aku mampu memborong dagangannya. Maaf, mungkin tuan-tuan mau membeli untuk oleh-oleh. Nampaknya utusan yang dikirim kemari ini bukan orang-orang sembarangan. Untuk Juragan Kayun, sementara ini harus meninggalkan Pulau Sari malam ini juga. Sampai ku beritahu bahwa utusan itu telah pergi. Baik, Gusti. Penit, Hamba, Gusti. mulai besok, untuk sementara, penambangan harus segera dihentikan. Baik. Selanjutnya, sandi untuk tambang emas kita adalah Bukit Bunga Matahari. Baik, Gusti. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Mari. Ini sarapan pagi untuk tuan-tuan. Maaf agak sedikit terlambat. Oh, terlalu cepat malah. Kami belum mandi. Loh, belum dimulai sarapannya. Ayo anak-anak. Persilahkan tuan-tuan ini mencicipi makanan kita. Silahkan. Ya, sederhana saja. Tapi saya jamin sedap. Tuan Petinggi, mari sekalian. Silahkan. Saya sudah di rumah. Saya utusan dari Pulau Sari, membawa surat penting untuk Gusti Prabu. Silakan. Ada apa, pengawal? Ampun, Gusti Prabu. Caraka dari utusan yang dikirim ke Pulau Sari membawa surat untuk Gusti Prabu. Silakan pergi ke sana. Baik, Gusti Prabu. Ada berita apa, Kanda Prabu? Utusanku mencurigai keselingkuhan Adipati Pulau Sari. Dia telah melihat ada pedagang emas dari Japura yang menawarkan dagangannya kepada Adipati dalam jumlah yang besar. Mengapa harus curiga? Wajar saja kan? Seorang pedagang menawarkan dagangannya. Apalagi kepada Adipati. Benar. Tapi untuk kedapatan yang lebih kecil dan miskin, rasanya memang agak janggal. Pedagang emas pasti akan lebih memilih kedapatan yang lebih makmur sebagai kota tujuan niaga mereka. Punggawa Gatra juga mencurigai adanya hubungan yang mencolok antara pedagang emas Japura dan para petinggi kadipaten. Apa tidak terlalu berlebihan mereka melakukan penyelidikan, Kanda Prabu? Mungkin. Tapi Gatra tidak akan melakukan tindakan begitu. Kecuali dia mencium sesuatu yang mencurigakan. Silakan Kakang pulang istirahat. Saya mau melihat-lihat ke perbukitan itu. Saya yakin di bukit itu ada kandungan emas. Cepat balik, Gatra.
Benar dugaanku. Tambang emas. Siapa kamu? Apa urusannya denganmu? Saya penguasa daerah ini. Siapapun tidak akan kuizinkan keluar hidup-hidup apabila telah memasuki gua ini. Ngerti mana? Ayo. Gigitan ular. Ya, badannya kaku sekali. Pasti ular sendok. Saya dan semuanya turut berduka atas tewasnya Raden Gatra dalam menjalankan tugasnya. Semoga rohnya mampu menitis kepada kehidupan yang lebih baik. Hamba sudah melaksanakan semua perintah Gusti Prabu untuk melihat dari dekat keadaan Kadipaten Tuan. Dan sesudah penguburan, hamba berempat akan langsung pulang ke Manegara. Selamat jalan. Sampaikan terima kasihku yang tidak terhingga atas segalanya kepada Gusti Prabu Brahmakumbara. Kematian Gatra karena gigitan ular di pegunungan Kapur memang tidak luar biasa. Wajar. Tapi menjadi agak aneh. Karena sebelum ini aku mendapat surat laporannya yang agak mencurigai. Ada sesuatu yang mencurigakan di Pulau Sari karena munculnya pedagang emas Japura ke sana. Sedangkan Gatra adalah ahli pertambangan. Ampun Gusti. Memang Gatra pernah mengutarakan kecurigaan itu Gusti. Tapi menurut petinggi Pulau Sari, di mana Gatra menemui naasnya, memang sudah ratusan penduduk yang mengembalakan ternaknya
Di sana juga tewas oleh gigitan ular sendok. Mestinya petinggi itu memberi peringatan kepada kalian, bukan? Keselamatan utusanku haruslah menjadi perhatiannya. Aku akan menegur keras perlakuan Adipati Jumawa. Ini pekerjaan yang tidak masuk di akal sama sekali. Dari laporan para bekal dan lurah, pemuda di Pulau Sari ini kalau dikumpulkan cuma sekitar 7.000 orang. Apa semua harus jadi prajurit? Lalu siapa yang jadi petani? Kakang sudah melaporkan kepada Gusti Adipati. Sudah, tapi beliau tetap mengharuskan semua pemuda itu menjadi prajurit. Tidak masuk akal. Siapa kamu? Saya pengawal Mursa. Kamu siapa? Kurang ajar. Jangan mengaku sebagai penggawa Pulau Sari. Kalau tidak kenal aku, jangan-jangan kamu telik sandi. Gusti Adipati, jangan. Dia orang titipan Gusti Adipati. Titipan? Iya. Kenapa aku tidak diberitahu? Mestinya pengangkatan seorang penggawa harus pengetahuanku sebagai seorang senopati. Saya kurang mengerti, Gusti. Barangkali belum. Hei, dengar. Aku tidak peduli siapa kamu. Sekali lagi kamu tidak hormat pada atasan, kau akan kupecat. Maafkan hamba, Gusti. Hamba belum mengenal Gusti. Demit itu sepertinya tidak pandang bulu. Dia menyerang siapa saja yang berani lewat hutan itu. Betul, tetangga saya sampai sekarang masih kejang-kejang. Kadang-kadang berteriak-teriak ketakutan. Siapa yang berani mengantar aku ke sana? Saya akan mengantar ke sana, Tuan. Mari. Cukup. Kau yakin ini tempatnya? Iya, saya yakin memang ini tempatnya, Tuan. Kau boleh pergi. Baik, Tuan. Hei, hantu gadungan, kalau berani hadapi aku, kau akan kuseret biar direncah orang-orang kampung hantu gadungan. Ayo, keluar. Ayo. Keluarlah. Kalau berani hadapi aku. Keluar hantu gadungan. Besar juga nyalimu. Berani masuk ke dalam hutan ini. Sekarang kau tidak bisa keluar dari tempat ini. Kau harus mati di tanganku. Paman Ragawana. Kau sudah tahu aku. Artinya kau tidak bisa lolos lagi dari tempat ini. Aku tahu kau murid Destar Birawa dari Gunung Wangsit. Itu sebabnya kau kuberi kesempatan agak lama. Ada orang digantung! Ada orang digantung! Di sana, di pinggir hutan! Ada orang digantung! Di sana!
Menurut laporan penduduk, gangguan itu dilakukan oleh demit yang menyeramkan. Jadi kalau menurut saya, hanya buang-buang tenaga saja kalau kita harus mengurusi gangguan itu. Maaf Paman Jumarsan. Sebagai seorang senopati, saya kurang sependapat. Bagi saya keamanan dan ketentraman rakyat untuk menjalankan kehidupan mereka sehari-hari adalah hal yang sangat penting. Dan itu tanggung jawab kita semua. Itu betul. Tapi tidak usah dijadikan tugas utama. Kita bisa mencari dukun sakti untuk mengusir demit-demit yang mengganggu mereka itu. Begini, aku setuju dengan usul Paman Jumarsan. Tapi aku juga tidak mau ada korban di hutan itu lagi. Maka mulai dari sekarang, umumkan larangan untuk melewati atau memasuki hutan itu. Katakan, kawasan hutan Gunung Payung sebagai hutan larangan. Bagaimana warga Jati? Untuk sementara mungkin bisa menenteramkan Gusti Adipati. Tapi itu bukan penyelesaian yang baik. Kalau sebuah gangguan didiamkan begitu saja, pada saatnya akan menjadi kendala besar yang sulit ditanggulangi. Senopati warga Jati, aku yang memutuskan. Tugasmu hanya menjalankan. Hamba mohon pamit, Gusti. Hamba juga, Gusti. Paman Jumarsan, awasi kedua senopati itu. Kalau tindakan mereka mencurigakan, tangkap. Eyang Guru? Mantili. Ilmumu semakin hebat saja, Mantili. Hebat, hebat. Kau semakin tangguh saja, Mantili. Semua berkat Eyang Guru. Hebat. Mereka pasti si 5 walet bayangan. Tapi kenapa cuma berempat, Eyang? Mari Eyang jelaskan. Saudara-saudara jangan salah paham. Keniatan saya untuk mengundurkan diri. Karena ketakutan saya untuk menghadapi kehancuran. Yang pasti akan terjadi. Begitu Madangkara mendengar Pulusari melepaskan diri dari kekuasaan mereka. Mudah-mudahan kalau aku mengikuti jejakmu, Gusti Adipati akan terbuka pikirannya. Hamba pun akan mengikuti jejak Raden. Dan bagi saya sendiri, tidak ada pilihan lain. Kalau kakak mundur, artinya saya pun harus ikut mundur. Semua petinggi Pulau Sari tahu bahwa saya selalu sepaham dengan kakang Senopati.
Mereka mengundurkan diri di saat kita sedang melakukan pekerjaan besar dengan cara yang paling tidak terpuji. Kalau kita masih ingin meneruskan rencana yang sudah kita sepakati, Gusti harus menindak tegas perbuatan mereka. Betul, Kakang. Mereka bukan cuma pengecut, tapi pengkhianat. Mereka sengaja berniat untuk menghambat rencana besar kita. Yang paling penting adalah kita harus segera menangkap pengkhianat-pengkhianat itu sebelum mereka menyebarkan berita ke Madangkara. Ada apa? Kami diperintahkan untuk menangkap Tuan. Menangkap? Artinya, kalian harus punya usaha yang cukup berat. Yang mungkin agak sulit. Menangkap ayam saja sulit. Apalagi seorang senopati. Ayo, tunggu apa lagi? Hah? Ayo tangkap. Ayo. Apa perlu kuajari dulu? Bagaimana menangkap orang? Pasti ada. Kalau tidak ada masalah, mana mungkin dia ditangkap. Kalian tahu kenapa kami tahan? Karena kami tidak menyetujui rencana Gusti. Yang kami nilai berlebihan. Apa alasanmu? Semua bangsa berhak untuk merdeka dan memakmurkan rakyatnya. Gusti Adipati keliru. Dari zaman dulu kita tetap bangsa Madangkara. Tidak ada itu bangsa Pulusari. Aku tidak mau. Rencana besar ini akan berantakan. Hanya karena pengkhianatan kalian. Mudah-mudahan Gusti tidak menyesal. Dengan pengaruh dari perempuan Kuntala itu. Jangan bawa-bawa dia. Pemikirannya jauh lebih maju daripada kalian semuanya. Pengabdiannya kepada Pulau Sari ini jauh lebih mantap daripada kalian semuanya. Kematian utusan, ahli dalam bidang pertambangan beberapa hari yang lalu, membuat Dinda Mantili penasaran. Terus terang, saya pun agak curiga, Dinda. Tapi memang di daerah pegunungan Kapur banyak ular sendoknya, Kanda? Itu benar, Dinda. Tapi ada kaitan yang mencurigakan. Beberapa hari sebelum kematiannya, Gatra melaporkan tentang pedagang emas dari Japura yang membawa hasil dagangannya secara berlebihan. Itu dicurigai. Kemungkinan hasil emas-emas itu tambang dari Pulau Sari. Berapa lama Kanda akan pergi? Paling lama 10 hari, Dinda. Dinda jangan cemas. Kalau ada yang menanyakan Kanda, katakan Kanda pergi ke Gua Pantai Selatan, menemui Eyang Astagina.
tawaranku yang dulu masih tetap berlaku, Ragawana. Bahkan mungkin kau juga bisa kuusulkan sebagai hulu balang. Saya pilih uangnya saja. Saya tidak tertarik pangkat. Kalau kepala pendekar, saya bersedia. Para menteri dan para pemimpin prajurit Pulau Sari yang kucintai. Melalui pertimbangan dan pemikiran yang cermat, aku mengangkat Hulu Balang Kalurambang sebagai senopati utama Pulau Sari. Menggantikan senopati warga Jati yang telah mengkhianati tugasnya. Perlu kalian ketahui, di saat paling penting untuk terus menggali dan menyebarkan kemakmuran kepada rakyat, lalu mempertahankan kemakmuran itu, senopatiku yang lama, beserta 2 orang pengikutnya dan 1 orang menteri, malah berkhianat. Dengan cara yang paling tidak terpuji. Mereka melepaskan tanggung jawabnya, mengundurkan diri. Kita tidak bisa berhenti untuk makmur, hanya karena pengkhianat-pengkhianat itu. Maka itu, hari ini aku mengangkat pengganti mereka. Semoga Dewata melindungi semua langkah baik kita. Benar-benar keblinger. Siapapun tahu Hulu Balang Kalurambang tidak becus apa-apa. Pasti ada yang bermain di balik semua ini. Petinggi Jumarsan jelas tidak. Sebab dia lebih menjagokan pendekar-pendekar yang dibawanya ke asrama tempo hari. Hulu Balang Kalurambang akrab sekali dengan Punggawa Lamursa. Dan Punggawa Karbitan itu adalah gedibalnya Nikarti. Semua yang kita duga benar-benar terjadi. Kita harus segera bertindak. Aku tidak mau diperintah oleh badut-badut konyol itu. Aku sungguh tidak mengerti. Kenapa Gusti Adipati begitu nurut pada Nyikarti? Kita harus berpikir jernih. Jangan gerasa gerusu. Sebab salah sedikit saja, akibatnya sangat berbahaya. Memang hidup kami semakin makmur. Tapi terus terang saja, merasa tidak tentram. Semua rakyat dipaksa untuk menyerahkan anak lelakinya untuk jadi prajurit. Ini aturan apa ini? Apa Kisanak kemari juga mau mendaftar untuk menjadi prajurit bayaran? Ya. Apa mereka juga menerima prajurit bayaran? Ya, pokoknya Pulau Sari sekarang ini makin lama menjadi makin semrawut. Banyak sekali para pendekar bayaran itu bergabung dari beberapa daerah. Sementara senopatinya malah dipenjara. Dipenjara? Diarak Kisanak. Dipermalukan seperti maling. Saya tidak tega melihatnya. Padahal senopati warga Jati termasuk senopati yang paling pintar di Pulau Sari ini.
Hei, periksa di luar. Tangkap orangnya. Kalau bisa bawa kemari. Sudah lama aku tidak menghajar orang. Kamu lempar-lempar pintu? Ya, mau apa? Jaga Rego. Ada keributan di luar. Ayo. Bagaimana sekarang? Semuanya sudah siap di luar. Baik, ayo. Ayo. Cepat, Gusti. Gusti, segalanya sudah kami persiapkan. Tidak pakai otak. Cepat, Gusti. Waktunya singkat sekali. Kalian mengacaukan rencanaku. Ayo, Gusti. Semua sudah terjadi. Kita harus segera bertindak. Harus ada yang melaporkan kejadian di Pulau Sari ke Madangkara. Aku pikir Dinda Segawana yang cocok. Sebab Dinda sudah dikenal oleh Panglima Ringkin maupun Indra Kumala. Saya siap, Kakang. Terpaksa kita harus jadi perampok. Niat kita berjuang untuk menyelamatkan kadipaten kita yang tercinta ini. Kita harus bergerak cepat. Biasanya mereka mengangkut emas itu malam hari melewati jalan Bukit Batu Putih. Kita cegat di celah menuju Bukit Batu Putih. Mereka pasti akan lari ke Madangkara untuk melaporkan semua gerakan kita. Siaga, Gusti. Kamu yang paling bertanggung jawab, Senopati. Sekarang juga Amba akan bergerak, Gusti. Amba mohon pamit. Kalian tidak boleh keluar dari Kadipaten Pulau Sari. Ayo.
Terima kasih atas pertolongan Nimas. Saya tidak pernah bisa membiarkan perkelahian yang tidak berimbang. Apa sebenarnya yang terjadi? Maaf, saya tidak bisa menceritakan pada Nimas. Kisanak mau kemana? Saya sarankan, lebih baik Nimas tidak usah ke Kadipaten Pulau Sari. Keadaan sedang kacau. Ada apa sebenarnya? Saya harap Tuan tidak usah khawatir. Kami akan menyediakan satu regu pasukan untuk mengawal Tuan. Silakan. Iya. Terima kasih, Tuan Pendi. Sama-sama. Untuk memenuhi permintaan Tuan, iya, kami menyediakan beberapa mata uang, Madangkara, Japura, atau Tanjung Sengguru. Oh iya. Kami memang perlu untuk berbelanja di negeri-negeri itu. Alar? Iya, Den. Awasi perempuan itu. Iya, Den. Dan usir dia. Baik, Den. Iya. Maaf, Den. Di sini kamar sudah penuh semuanya. Jadi sebaiknya Aden cari saja penginapan yang lain. Apa kau kira aku tidak bisa bayar? Hah?
Tidak apa-apa. Tenanglah. Maafkan kekasaran anak buah saya. Bawa sana. Ayo cepat. Ya kamu angkat begitu, cepat. Ayo. Ya, itu angkat cepat. Cepat, ayo. Mundur! Semuanya mundur! Berpecah! Berpecah! Mundur! Ayo! Ayo! Mundur! Mundur! Ayo! Terpecah semuanya! Yang lain ambil daun-daun. Ayo, cepat. Ayo, ambil daun-daun. Ayo. Perhatikan, gerobak emas itu adalah bagianmu. Dan penggal-penggal itu bagianku. Lakukan. Celaka. Emas-emas kita dirampok oleh para pemberontak itu. Kalau begitu kita harus melaporkan kejadian ini kepada Adipati Jumawa. Ayo, Kang. Bagaimana? Emasnya sudah kita dapat. Kita harus segera meninggalkan tempat ini, Kakang. Bagus. Kalau begitu, untuk menghilangkan jejak kita harus lewat sungai. Ayo cepat. Sekali lagi saya katakan, Tuan tidak usah cemas. Para perampok itu tidak akan bisa keluar dari daerah Pulau Sari ini. Sebab seluruh pintu perbatasan sudah dijaga dengan rapat. Iya, tapi Tuan harus bisa menangkap mereka. Emas itu masih menjadi tanggung jawab Tuan. Tidak usah khawatir. Tuan tidak usah khawatir.
Kalian semua ini dibayar untuk hal-hal seperti ini. Tangkap perampok-perampok itu. Baik, Den. Sekarang mereka mungkin masih di Bukit Matahari itu. Mari semua. Ada apa sebenarnya? Perampokan emas. Pesanan juragan ini, Den. Kita harus segera meninggalkan tempat ini. Malam ini juga. Dan harus melewati jalan setapak di hutan. Mereka pasti sudah menutup semua jalan keluar Pulau Sari. Siapa yang menguasai jalan menuju Sumedang Larang? Jadi pimpinan. Saya hafal daerah itu, Gusti. Kalau begitu, sekarang juga kita berangkat. Semua yang kucurigai ternyata mendekati kebenaran. Kadipaten ini ternyata punya tambang emas. Adipati Jumawa selalu berpura-pura miskin untuk menutupi kekayaan daerahnya. Ada sesuatu yang sangat mencurigakan di sini. Sudah dengar berita semalam? Perampokan emas. Hadiah besar dijanjikan Gusti Adipati. Bagi siapa saja yang mampu menangkap para perampok itu. Kau tidak tertarik? Aku mencari pasangan. Kabarnya perampok itu lebih dari 20 orang. 8 peti perhiasan disikat ludes. Bagaimana kalau kau berpasangan dengan aku? Apa pedangmu cukup tajam untuk memotong cabang pohon? Hah? Kau ingin mencoba ketajaman pedangku? Boleh. Tapi kurasa perutmu juga cukup lunak rupanya. Boleh juga kecepatanmu. Aku yakin kau pun mempunyai kecepatan yang luar biasa. Jadi? Apa dia tidak tahu bahwa tidak seorang pun boleh memasuki hutan larangan? Sudah biarkan sajalah. Berhenti. Hai, balik. Dilarang masuk daerah ini. Siapa kalian? Kami sedang mengikuti sayembara menangkap perampok emas. Dan kami yakin mereka bersembunyi di hutan larangan ini. Jangan ngaco. Mana mungkin ada orang yang berani masuk hutan ini. Apalagi bersembunyi. Aku yang memungkinkan. Ayo minggir. Lancang anak ini. Ayo pergi. Aku beri kesempatan sekali lagi. Jangan kotori tanganmu. Biar aku saja yang bereskan. Ayo, kita lanjutkan perjalanan. Ya, hup. Ya. Ya. Hati-hati, Jongkok. Firasat saya mengatakan bahwa ada orang yang mengawasi kita.
Siapapun yang telah melihat aku harus mampus. Aku tahu kau murid Destar Birawa. Kau mau menuntut balas kematian adik seperguruanmu. Oh, rupanya kau yang membunuh Dinda Walet Hitam. Aku tidak peduli siapapun namanya. Yang jelas dia telah berani memasuki wilayahku. Omong kosong. Paman orang Gunung Wangsit dan tidak ada hak menguasai hutan Pulau Sari. Lebih baik paman terus terang padaku. Apa yang sebenarnya paman tutup-tutupi dari hutan ini? Itu bukan urusanmu. Ini urusanku. Karena Pulau Sari adalah kekuasaan Madangkara. Dan aku adik Prabu Brahma Kumbara. Bagus kalau begitu. Jangan. Biar aku yang hadapi. Ku habisi semua. Dewi Mantili! Kalau memang benar laporanmu itu, Adipati Jumawa punya niat selingkuh. Dia menyusun kekuatan untuk melawan Kanda Brahma. Benar, Gusti. Itu sebabnya hamba dan senopati warga Jati, serta Mantri Wahyu mengundurkan diri. Ini semua ada yang mempengaruhi Gusti Putri. Siapa? Nyi Karti dan petinggi Jumarsan Gusti Panglima. Jadi yang Dinda maksud Nyi Karti, yang orang Kuntala? Benar, Gusti. Hamba mengusulkan untuk diserang secara besar-besaran saja, Gusti Dewi. Celaka kalau ada orang Kuntala yang menyusup ke sana. Hasilnya pasti pemberontakan. Saya tidak berani memutuskan, Kakang Ringkin. Saya khawatir Kanda Prabu akan menyelidiki sendiri ke sana sepulang dari Goa Pantai Selatan. Kita sudah di ambang kemenangan. Kenapa Kakang jadi surut? Jangan mendesakku, Nyimas. Saya ingin mengantarkan Kakang duduk sampai di tahta raja. Diam! Kenapa tidak Kakang tolak usulku selama ini? Terima kasih atas pemikiran-pemikiranmu selama ini. Banyak sekali pengalaman yang kudapat darimu. Tapi yang terpenting kali ini adalah bahwa segala sesuatu harus dipikirkan berulang kali. Ini yang tidak kudapat darimu. Terima kasih atas kebaikanmu selama ini. Kakang akan mengusirku? Iya. Ini jauh lebih bagus daripada Nyimas ditangkap prajurit Madangkara. Apa yang ada padamu dan semua yang ada di dalam rumah ini menjadi milikmu. Kuakui, keputusan ini sangat berat buatku. Ya untukku dan untukmu. Kakang! Kakang! Kakang tidak tahu kalau Kakang selalu ada di dalam hatiku. Sebenarnya, apa yang kita lakukan selama ini untuk kemakmuran rakyat, untuk membahagiakan rakyat. Sementara kalau kita ikuti rencana kita semula, dan kemudian terjadi pertempuran dengan pasukan Madangkara, yang paling menderita itu adalah rakyat. Lalu,
Apa yang akan Nanda Adipati lakukan? Aku akan mengirim utusan untuk meminta maaf pada Gusti Prabu Brahma Kumbara. Jaga semua ya. Kita ditugaskan oleh Senopati Kalurambang untuk menangkap semua orang asing yang masuk daerah kita. Mengerti? Jaga, Gusti. Mengerti? Jaga, Gusti. Laksanakan. Ada orang, Gusti. Turun. Siapapun harus diperiksa. Tahu? Dan dibawa ke Gusti Adipati. Maaf Tuan, saya hanya seorang pengelana jagat biasa. Lihat, saya tidak membawa sepotong senjata pun. Semua harus ditangkap dan diperiksa lebih dulu. Sini. Ayo cepat. Kenapa Tuan? Enggak apa-apa, jalan terus, jalan. Kenapa Tuan? Mari, saya bantu. Jangan, enggak usah. Kau masih kuat bertarung lagi, Congkok? Siaga Gusti. Kelihatannya mereka cukup banyak. Hamba tidak pernah merasa takut untuk menghadapi prajurit-prajurit Pelosari. Gusti Mantili. Siapa Kisanak? Hamba Senopati warga Jati yang pernah belajar ilmu keprajuritan di Madangkara. Rupanya Sagawana sudah sampai ke Madangkara. Nanti dulu. Saya tidak mengerti apa maksud Kisanak. Buat apa Kisanak mengirim orang ke Madangkara? Kisanak orang Pulau Sari. Betul, Gusti. Hamba mengutus Sagawana untuk melaporkan apa yang sedang berkecamuk di Pulau Sari. Kami sudah tahu sebelum Sagawana datang ke Madangkara. Itu sebabnya aku sampai kemari. Apa yang harus kami lakukan? Membunuh sebatang pohon, paling cepat dengan cara memotong akarnya. Kita serang secara dadakan. Dan kita tangkap sang adipati serta seluruh penasehatnya. Siapa dia, Lamorsa? Saya curiga, dia mata-mata dari Madangkara, Gusti Senopati. Bukan. Saya bukan mata-mata Madangkara. Tapi saya mata Madangkara sejati. Ampuni hamba Gusti. Hamba mengakui segala kesalahan hamba. Ampun, Gusti. Hamba bersedia dihukum, seberat apapun hukumannya. Hamba bersedia dibuang sekalipun, asal rakyat hamba jangan diapa-apakan. Hamba mohon kemurahan Gusti. Kasihani mereka, Gusti. Mereka baru saja mencicipi
kemakmuran dari hasil tambang emas kami. Kakang Brahma, Angin kencang yang menerpa Pulau Sari sudah reda. Dan tidak akan menjelma sebagai badai. Dan Sang Nahkoda sudah mengakui kekeliruannya. Dengarkan wahai rakyatku. Kami tidak ingin mengambil hasil kekayaan daerahmu. Bahkan sebaliknya, kami ingin memberi kemakmuran pada kalian. Sepanjang kami mampu. Tapi sampai saat ini memang belum. Jadi, tidak usah ada pikiran yang macam-macam. Jangan mudah dipengaruhi pikiran jahat. Karena pikiran jahat akan selalu ditiupkan oleh orang-orang yang berhati jahat. Aku maafkan kesalahan kalian. Dengan catatan, tidak akan mengulangi kesalahan sekali lagi. Kakang Brahma mendapat laporan dari prajurit Pulau Sari. Aku menyusul adikku yang paling bandel. Yang selalu bikin onar di Pulau Sari. Dan di hutan larangan. Kakang tahu semua yang saya lakukan. Aku tahu kau pasti kemari. Gunung Wangsit hanya untuk alasan. Ya kan? Tapi saya benar-benar ke sana, Kakang. Hanya supaya kamu tidak membohongi aku, kan?